فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian hadits berikutnya di halaman 36 kata beliau, wa huwa fi hadits Muawiyah inda Ahmad wa Abi Dawud wa fihi innahu sayakhruju min ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajara al-kalabu bi sahibihi fala yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Disebutkan pula dalam hadits Muawiyah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, disebutkan di situ, sungguhnya dari umatku akan keluar kaum yang terjangkit penyakit hawa nafsu. Jadi tatajara, hawa nafsu itu berjalan mengalir di tengah mereka. Kama yatajara al-kalabu bi sahibihi, sebagaimana penyakit al-kalab, penyakit anjing gila itu mengalir pada pemiliknya, pada orang yang terjangkit oleh penyakit tersebut. Fala yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Tidak ada urat atau persendian yang tersisa kecuali dia akan dimasuki oleh penyakit itu. Ya, dan ini hadits yang agung ya. Dan ini haditsnya sahih. Iya. Saya poinkan di sini 3 pembahasan. Yang pertama, tasmiyatul khuruji anil islami bil ahwa. Penamaan keluar dari Islam dengan nama hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Iya. Jadi siapa saja yang keluar dari Islam itu disebut hawa. Mengikuti hawa nafsunya. Jalan-jalan kelompok-kelompok yang keluar menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah itu disebut ahwa. Disebut ahwa. Baik. Kemudian poin yang kedua, sini perjelasan khuturah da'il ahwa. Bahaya dari penyakit hawa nafsu ini. Perhatikan, seperti penyakit anjing gila itu. Ketika seorang kena penyakit ini, tidak ada urat, tidak ada persendian kecuali akan dimasuki oleh penyakit tersebut. Ya, dan itu bahaya sekali ya, penyakit al-ahwa ini. Nasallallahu al-afiyah. Iya. Ada yang pernah menyebutkan bahwa salah seorang yang biasa memimpin ribut-ribut di suatu negara, ini yang biasa mengkritik pemerintah, melakukan perlawanan. Dia dulunya mengajar banyak buku-buku yang bagus. Maka orang ini pernah dikatakan kepadanya, ya fulan, tidakkah kamu ajari kami kitab Bulughul Maram atau apa begitu dari pembahasan fikih? Maka kata dia, iya, saya mau saja mengajari kalian. Tapi saya kalau baru buka pembahasan kitab Thaharah, terus saya buka bab tentang air-air, saya ingat pipa-pipa air yang diputus oleh pemerintah di sana, saya sikat pemerintah lagi. Ya. Jadi ini hawa nafsu subhanallah masuk di mana-mana. Apa saja yang dia bikin terwarnai dengan hawa nafsunya. Ya. Siapa yang masuk di dalam yang seperti itu akan kelihatan. Dan itu tampak ya, kelompok-kelompok di antara yang paling berbahaya di alam Islami sekarang ini kelompok Ikhwanul Muslimin. Seperti itu keadaan mereka. Ya, kerjanya di mana-mana, apa saja ada ayat, ada hadits atau ini hubungannya pasti diarahkan kepada pemerintah. Iya. Ini bahaya dari penyakit ahwa ini. Kemudian yang ketiga, tarku ba'diddin qad yuaddi ila tarki aktsariddin. Meninggalkan sebagian agama, ini kadang mengantar kepada meninggalkan seluruh agama atau kebanyakannya. Iya. Baik. Karena itu hawa nafsu begitu sudah masuk menjangkit, ya, dia tidak di situ saja. Dia ke tempat lainnya.
ke tempat lainnya. Sampai dibahasakan oleh Nabi, tidak ada urat dan persendian kecuali dimasuki. Maka ini bahaya yang sangat besar. Karena itu masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan segala sesuatu selain daripada Islam. Iya. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dengan mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Itu yang sudah diterangkan oleh penulis. Meninggalkan selainnya, dia tinggalkan dari bid'ah, hawa nafsu, semuanya dia tinggalkan. Jangan dia coba-coba masuk di dalamnya. Kemudian di akhirnya di sini beliau katakan wa taqaddama qauluhu wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Dan telah berlalu sabda Nabi SAW, orang yang mencari sunnah jahiliyah dalam Islam. Ini sudah berlalu ya, salah satu dari 3 orang yang paling dibenci oleh Allah, salah satunya adalah siapa? Orang yang mencari sunnah jahiliyah. Sunnah jahiliyah. Karena itu kemarin saya sebutkan, setelah Nabi diutus hanya ada 2. Islam atau sunnah jahiliyah, kan begitu? Kapan dia keluar dari Islam, berarti dia masuk ke dalam sunnah jahiliyah. Saya poinkan 2 pembahasan. Yang pertama, mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah tarkun li ba'dil Islam au kullihi. Orang yang mencari sunnah jahiliyah dalam Islam, itu artinya dia meninggalkan sebagian Islam atau seluruhnya. Dan yang kedua, wujubul iltizam bil Islam lissalamati min ghadabillah. Wajibnya seorang itu komitmen dengan keislaman supaya dia selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau dia tidak komitmen dengan Islam, dia mengambil selainnya, maka itu adalah hal yang menyebabkan ia memperoleh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.